kembali lagi bersama saya J. Silvi dan Lause Krishna di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Yuk bersama-sama kita mau membuka dengan doa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah bersama. Tolong siapkan hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah pada semangat gak nih mau puji nama Tuhan? Kayaknya belum siap. Gimana kalau kita main dulu? Boleh. Mau mainan apa kok? Gak tahu. Ya kayaknya lebih seru kalau kita main tebak-tebakan gak sih? Mungkin bisa jadi. Kira-kira mau tebak-tebakan apa ini? Oke, gampang banget Lause. Silvi kasih pertanyaan, terus Lause dan teman-teman di rumah berusaha jawab pertanyaannya. Nanti Lause Krishna gantian kasih pertanyaan ke Silvi dan teman-teman yang berusaha jawab. Gimana? Oke, boleh? Oke, yuk. Ayo, berarti kamu duluan. Yuk, masuk pertanyaan pertama. Nah, nggak siapin catatan kok. Ngapain? Oh ya, siapa tahu dicatat pertanyaannya. Iya. Oke, yang yuk. di rumah mungkin yang siapin Iya, catatan ya. Ayo teman-teman siapin catatan dulu ya. Yuk, sudah siap? Pertanyaan pertama. Ini nih, waktu pagi, C. Silvi bareng-bareng sama keluarga 5 orang mau berangkat ke gereja jalan kaki. Oke. Nah, cuaca sedang mendung, Oke. tapi hanya ada satu payung. Gimana caranya supaya C. Silvi dan keluarga sampai di gereja nggak kehujanan? 5 orang, 1 payung. Nggak bisa payungnya 2 apa 3 gitu ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa Nggak tahu dong. berarti, nggak tahu. Ayo teman-teman jawab nih, apa jawabannya ayo? Udah? Udah kok nyerah? Nyerah, nggak tahu. Oke, nyerah ya. Jawabannya jangan gampang banget lah. Kan tinggal jalan aja. Toh baru mendung kok belum hujan. Oke, fine. Tadi mendung, oke betul. 5 orang, 1 payung masih mendung, oke. Iya. Oke, bener. Ayo gantian Fine. kok. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya. Nah, sekarang gini. Benda-benda apa yang kecil tapi bisa mengeluarkan orang? Bendanya kecil, tapi bisa ngeluarin orang. Tapi bisa ngeluarin orang. Yes, kecil loh ya. Atau duit. Buset, duit. Maksudnya gimana dari duit keluar orang? Kan nggak bisa. Ya, siapa tahu kan manggil orangnya keluar gitu. Yang di rumah bisa nggak? Kecil ya, bisa ngeluarin orang. Nyerah ya, nyerah. Bel rumah. LOL. Ya kan, dipencet kan keluar orangnya. Dipencet keluar orangnya. Masuk akal. Oke ya, bener ya. Oke, gantian kamu. Gantian aku, ya. Lagu, ini judul lagu apa yang tentang pembunuhan sadis? Lagu pembunuhan sadis. Waduh. Ayo apa teman-teman? No idea. Lagu pembunuhan sadis. Ayo. No ini idea. kita nyanyiin terus waktu kecil. Burung kakak tua enggak sih. Enggak tahu. Nyerah. Oke, jawabannya siap-siap ya. Potong bebek angsa. LOL. Masak di kuali. Oke, bener ya. Cukup sadis. Dipotong dan dimasak ya. Oke. Sadis. Oke, gantian. Ya. Sekarang. Lause Krishna terakhir ya. Jadi gini, semua tahu ceritanya Nuh kan? Oke. Cerita Nuh itu yang makan buah itu loh. Oh salah ya bukan. Cerita Nuh itu yang naik bahtera, oke? Yeah. Nah, waktu hujan deras kan turun tuh bumi berarti kan banyak air. Nah, pertanyaannya kenapa Nuh kok nggak mancing? Kenapa Nuh nggak mancing? Nuh nggak mancing. Mancing makan toh, kan Nuh perlu makan. Mancing ikan pasti banyak. Kenapa dia nggak mancing? Aku tahu. Soalnya nggak ada pancingannya. Ada lah, pasti orang zaman dulu pasti punya pancing, punya jaring bahkan. Ayo, kenapa dia nggak mau mancing? Apa ya? Nggak tahu dah. Nyerah ya, yang di rumah nyerah pasti ya. Ini pertanyaan memang susah sekali. Saya yakin kalian nggak bisa jawab. Karena begini, kalian kan tahu kan, Nuh itu bawa binatang berpasang-pasangan. Oke, jadi cacingnya juga cuma satu pasang. Kalau dibuat pancing kan kasihan, jomblo satunya. Oke, nggak bisa berarti. Oke? Masa?
Masuk akal. Oke, sudah ya. Sudah siap ya? Sudah siap, sudah pemanasan. Kita sudah bisa puji-pujian sekarang ya. Semangat. Nah, udah pada semangat memuji nama Tuhan kan? Ayo mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan tinggi namamu dipuji. Yuk bersama-sama. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku Tuhan. Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yuk sama-sama kita mau menyiapkan hati kita menyambut Natal tahun ini. Sama-sama kita mau nyanyikan Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
Mari teman-teman sekalian, mari kita mau menyiapkan hati kita mau membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari yuk bersama-sama kita mau menyanyikan Dengan Apa Akan Kubalas. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Marilah kita berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Memberikan kehidupan kita, talenta-talenta kita. Menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Alright, it's good to be here with you all. Mungkin anak-anak atau teman-teman di sini ada yang lupa. Perkenalkan, saya Lause Krishna. Well, saya jarang sih memang untuk sharing firman Tuhan, tapi hari ini saya dapat kesempatan, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini Lause akan membagikan cerita yang menurut Lause sangat menarik sebenarnya. Karena ini berbicara tentang pertemuan dengan Yesus atau encounter with Jesus. Karena semasa kecil, Lause atau mungkin ketika Lause masih sekolah ya, SD, SMP, Lause sering berpikir bagaimana ya rasanya kalau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung ya. Karena well as a kids ya, what we don't see, we don't really believe, right? Apa yang tidak kita lihat, kita tidak terlalu percaya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat Tuhan Yesus, mungkin Lause berpikir pada saat itu Lause bisa lebih percaya. It might be true, tapi kita akan lihat dari cerita hari ini apa sebenarnya yang ingin kita pelajari bersama-sama. Sebelum itu, Lause ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan melalui ibadah online ini, kami bisa belajar firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, beri kami hikmat untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang Lause tadi bilang, apa rasanya ya kalau misalnya ketika kita berpikir untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, and suddenly, just like now, He appears, right? What do you think will happen? What will you say? Atau apa yang kamu ingin katakan? Atau pernahkah kita berpikir apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita? Itu yang akan kita sama-sama cari tahu dari cerita kita hari ini. Nah, Lause akan menunjukkan sekilas tentang ceritanya. Ini terambil dari Lukas pasal 24. Nantinya anak-anak juga pasti akan memerlukan Alkitab untuk bisa bersama-sama membaca beberapa ayat dan juga ayat hafalan bersama-sama. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan, teman-teman bisa mempersiapkan Alkitab ya. Lause akan menceritakan sedikit tentang ceritanya. Oke, ini dimulai dari kisah di mana Yesus mati, kemudian dikubur, lalu setelah itu para dua wanita ini, yang mungkin Marta dan Maria, datang ke kubur, lalu bertemu malaikat. Dan mereka ketakutan kan, mereka lari karena mereka ketakutan. Tapi kemudian setelah itu ada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Nah, di sini mereka ternyata berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Aneh ya, murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus tapi tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Kemudian mereka menceritakan, karena Tuhan Yesus pada saat itu bertanya ya, apa sebenarnya yang terjadi? Lalu kemudian murid-murid menjelaskan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang nabi, seorang raja yang mereka pikir akan memimpin, tapi tiba-tiba ternyata disalibkan. Jadi mereka sangat sedih dan putus asa sebenarnya pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini semua harus terjadi. Menurut kisah para nabi, ini akan terjadi. Bahwa akan ada seorang raja yang tampil, yang dipikir akan memimpin, tetapi kemudian harus menderita dan mati, lalu kemudian akan bangkit. Tapi murid-murid tetap tidak mengerti apa maksudnya. Tapi kemudian mereka punya kesempatan untuk duduk makan bersama dan Tuhan Yesus membagikan roti. Di situ mereka akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir bersama dengan mereka. Dan mereka sebenarnya terkejut. Dan mereka bisa melihat dan mengerti bahwa oh ternyata selama ini yang berjalan bersama dengan kita itu Tuhan Yesus. Kemudian kita juga bisa melihat Tuhan Yesus ternyata menampakkan dirinya juga kepada murid-murid. Bukan hanya kepada dua murid yang berjalan kepada Emmaus, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain. Setelah dia menampakkan dirinya kepada murid-murid, Tuhan Yesus juga bercerita, memberikan firman Tuhan, membagikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika semua itu diceritakan, selesai bercerita, kemudian Yesus naik ke surga. Kira-kira ini cerita yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Pertanyaan Lause sebenarnya apa yang menjadi penting dari cerita hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama? Apa pentingnya untuk tahu Tuhan Yesus ternyata hidup, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, menceritakan tentang kitab para nabi, menceritakan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, menceritakan tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Yang menjadi penting pertama adalah ini sebenarnya. Ini perlu kita ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Ini poin penting pertama yang Lause ingin bagikan. Karena ini adalah salah satu bukti yang nyata, yang tertulis di dalam catatan sejarah bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Karena apa yang tercatat di dalam Alkitab itu bukan kisah dongeng. Okay? I hope you all understand this. Deep inside your heart and also in your brain and in your value, in what you believe, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan ada saksi mata yang jelas menunjukkan bahwa dia hidup. Karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang dan bukan cuma itu, Tuhan Yesus juga mengajar banyak orang setelah dia bangkit dari kematiannya. Karena ini penting. Kalau kita tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesus hidup, maka kita juga tidak bisa mempercayai keseluruhan Alkitab sebenarnya. Karena Tuhan Yesus hidup itu adalah sudah menjadi nubuatan sejak Perjanjian Lama. Dan itu sudah diberitahu bahwa akan ada datang seorang raja yang kemudian akan menderita, kemudian akan bangkit. Itu sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama. Dan kalau kita tidak mempercayai Tuhan Yesus hidup, dan
don't be a Christian. Jangan jadi orang Kristen, karena itulah poin utama menjadi seorang Kristen. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian Tuhan Yesus juga menebus dosa-dosa kita. Itu semua adalah hal yang penting di dalam kekristenan. Dan pusatnya ada pada Tuhan Yesus. Maka itu Lause ingin sekali lagi menekankan poin pertama ini sangat penting, walaupun kadang-kadang kita nggak terlalu memperhatikan. Padahal sebenarnya ini sangat penting untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup, dan Tuhan Yesus benar-benar mati juga, dan Tuhan Yesus benar-benar juga ada di dunia ini mengajar, membagikan firman Tuhan kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Oke, yang kedua adalah sebenarnya poin pentingnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan setelah dia bangkit dari kematian, bertemu dengan murid-muridnya di Emmaus, bertemu juga dengan murid-murid yang lain, karena bukan cuma dengan 2 orang yang dalam perjalanan ke Emmaus itu, dia juga bertemu dengan banyak murid-murid yang lain. Ada juga catatan yang mengatakan bahwa dia menampakkan diri atau mengajar kepada lebih dari 500 orang. Ini penting. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus akan menjadi penting karena ini diajarkan sebelum Tuhan Yesus akhirnya naik ke surga. Oke? Apa saja yang diajarkan? Lause akan memberikan kilasan-kilasan balik dari kitab perjanjian lama, dari awal kitab perjanjian lama sampai mendekati atau dekat dengan perjanjian baru, atau kalau Lause boleh bilang ya kitab terakhir di perjanjian lama ya. Lause akan berikan kilasan balik hanya untuk mengingatkan kita apa sebenarnya yang Tuhan Yesus ajarkan selama dia ada di dunia sebelum dia naik ke surga. Kisahnya mulai, semuanya pasti tahu, kisahnya dimulai dari penciptaan ya kan. Ketika awalnya Tuhan menciptakan Taman Eden, di situ ada Adam dan Hawa, di situ juga ada pohon yang sudah dikasih tahu untuk tidak dimakan buahnya, tapi ya, kita tahu mereka makan dari buahnya kan. Ada Hawa datang ke situ, melihat bahwa buah itu sepertinya sangat baik, dan tentunya ada ular yang berusaha untuk menggoda Hawa, dan kita tahu semua, Adam dan Hawa tergoda dan mereka makan. Oke? Lalu kemudian kita lanjutkan, bukan hanya dari situ, kita juga melihat di situ ada Abraham yang menerima janji-janji bahwa keturunannya kemudian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Janji itu juga diteruskan kepada anak-anak Abraham, bahwa dari keturunan mereka akan lahir raja. Oke, raja inilah yang akan menjadi berkat, raja inilah yang akan menyelamatkan mereka. Nubuatan-nubuatan ini kemudian dibagikan juga oleh para nabi sebenarnya. Tapi kemudian kita tahu ya, raja yang pertama mungkin yang paling terkenal yaitu Daud. Ketika Daud ada, tapi sayangnya, kita tahu Daud juga gagal kan. Daud juga tidak bisa menjadi raja yang mereka harapkan sebenarnya. Daud gagal dan Daud berdosa, tapi kemudian dari kegagalan Daud juga tetap diberikan janji bahwa dari keturunan Daud akan lahir orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Kita pikir itu Salomo, tapi ternyata Salomo juga gagal kan. Salomo memilih semua harta-harta dan tidak mempedulikan firman Tuhan. Sehingga Israel hancur, mereka dibawa ke pembuangan. Israel menjadi kota yang hancur, mereka dibuang kepada pembuangan. Tapi dalam proses itu juga kita tahu ada begitu banyak nabi sebenarnya. Oke? Nabi-nabi ini dan mendapatkan tugas sebenarnya untuk memberitahu tentang apa yang akan terjadi atau nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Salah satunya yang paling terkenal kita tahu adalah Nabi Yesaya ya. Yesaya menceritakan tentang bahwa ada seorang raja yang akan hadir, tapi sayangnya raja ini akan menderita. Mereka akan menyiksa raja ini, mereka akan membunuhnya. Tapi kemudian raja itu akan bangkit kembali dan raja itulah yang akan menyelamatkan semua orang. Raja inilah yang akan nantinya menyelamatkan banyak orang. Itu kisah secara garis besar atau sekilas yang diceritakan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus menampakkan diri dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pengajaran ini juga menjadi sangat penting untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang Tuhan Yesus dan semua yang diceritakan oleh para nabi itu benar adanya. Dan akhirnya Tuhan Yesus benar-benar datang seperti yang kita lihat di video tadi secara singkat. Kita bisa melihat Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang, dan akhirnya Tuhan Yesus menggenapi semua cerita-cerita yang ada. Yang kadang-kadang sulit dimengerti oleh murid-murid. Karena murid-murid berpikir sebagai seorang raja atau seorang guru atau seorang nabi
Seharusnya Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Karena mereka pada saat itu sebenarnya sedang dijajah ya. Bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah dan mereka berpikir bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan mereka. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Well, bisa jadi banyak orang kecewa karena akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan walaupun memang betul dia bangkit kembali, tetapi apa yang dipikirkan banyak orang juga tetap tidak terjadi. Bahwa mereka akan diselamatkan dari penjajahan. Ternyata penjajahan lain sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita dijajah oleh dosa sebenarnya. Dosa itu mengikat kita, tetapi dengan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit, dosa itu akhirnya bisa dilepaskan. Dengan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dosa itu bisa dilepaskan dan kita tidak dijajah lagi oleh dosa. Nah, yang terakhir, poin penting juga setelah pengajaran Yesus ini sebenarnya yang menjadi penekanan penting dari Lause pada hari ini adalah murid-murid Tuhan Yesus atau respon dari murid-murid Tuhan Yesus. Lause akan fokus kepada 2 orang murid yang pada saat itu ada di jalan menuju ke Emmaus. Karena mereka sepertinya mempunyai waktu, kalau dari cerita yang kita baca dari Lukas 24, mereka punya waktu yang cukup panjang untuk ngobrol dengan Tuhan Yesus, bertukar pikiran. Pada saat itu Tuhan Yesus kan sekilas lagi untuk kita ingat-ingat, pada waktu itu kan Tuhan Yesus menampakkan diri. Mereka tidak mengenali siapa Tuhan Yesus itu. Tapi ternyata mereka, kemudian Tuhan Yesus bertanya pada mereka, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka menceritakan kan semua yang terjadi. Raja yang mereka pikir akan menyelamatkan ternyata mati dan lain-lain. Lalu Tuhan Yesus sampai, kalau kita baca pada pasal yang ke-25, di situ kita menemukan Tuhan Yesus sampai mengatakan bahwa mereka ini orang bodoh. Karena ternyata mereka tidak mengerti apa yang selama ini sudah dikatakan oleh para nabi. Murid-murid tidak mengerti. Sehingga Tuhan Yesus menceritakan kembali semua itu. Nah, ini menjadi penting, yaitu ketika mereka ngobrol dengan Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus menceritakan kepada mereka banyak hal. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus bisa duduk makan dengan 2 murid ini, memecahkan roti, baru kemudian mereka mengerti dan mereka bisa melihat bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan respon mereka? Ini yang menjadi penting. Mari kita baca sama-sama dari Lukas 24 ayat 32. Kalau anak-anak punya Alkitab di sebelah kalian atau teman-teman punya Alkitab di dekat kalian, silahkan diambil. Mari kita baca sama-sama di Lukas 24 ayat 32. Ini yang dikatakan oleh murid-muridnya. Kata mereka, seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini respon yang sangat menarik menurut Lause. Karena apa? Dari pertemuan dengan Tuhan Yesus, kemudian akhirnya mereka menyadari kalau itu Tuhan Yesus, inilah yang mereka ucapkan. Inilah yang menjadi konklusi, kalau Lause boleh bilang. Kesimpulan yang mereka dapatkan dari pertemuan dan perjalanan mereka dengan Tuhan Yesus. Dan konklusi ini menurut Lause sangat menarik karena apa? At the end of it, bukan berarti pertemuan dengan Tuhan Yesus tidak penting. Yes, pertemuan dengan Tuhan Yesus penting. Seperti yang Lause bilang tadi di awal, pada waktu Lause masih kecil, Lause sangat berharap sebenarnya bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Bukan, not in the sense that I go to heaven, oke? Bukan bahwa Lause ingin pergi ke surga ketemu Tuhan Yesus. Bukan itu maksud Lause, tapi betul-betul melihat Tuhan Yesus ya. Mungkin muncul gitu di sini, kemudian bisa melihat, lalu kemudian akhirnya mungkin juga bisa lihat ya lubang di tangannya beneran ada enggak gitu ya. Well, mungkin itu yang dulu Lause pikirkan dan Lause harapkan. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada kita bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, yang lebih penting adalah ini. Ketika kita atau ketika murid-murid pada saat itu, atau kita yang pada saat ini, membaca kitab suci, membaca Alkitab, apakah hati kita berkobar-kobar? Itu menjadi penting. Apakah ada suatu keinginan, ada suatu kerinduan dalam hati kita, atau ingin mempelajari, ingin membaca, ingin tahu lebih lanjut apa sebenarnya yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Karena sekali lagi, kita mau tidak mau, suka tidak suka, Alkitab itu sebenarnya kan buku manual kan. Buku manual kehidupan kita. Sama seperti handphone yang kalian beli, sama seperti laptop yang kalian beli, apalagi untuk pembelajaran online. Either you buy tab, either you buy phone, either you buy new laptop. You always know inside the box, you will find manual book.
kita semua akan ketemu manual book. Manual book dari laptop itu ada di dalam box itu, yang akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan laptop itu dengan baik. Kalau kamu mau laptop ini atau kamu mau gadget ini berfungsi maksimal, bacalah dengan baik buku manualnya. Jika kamu membaca buku manual dengan baik, pastinya kita bisa menggunakan gadget itu dengan maksimal, semaksimal mungkin. Oke, bukan cuma dipakai untuk lihat YouTube, bukan cuma bisa dipakai untuk Instagram, bukan cuma dipakai untuk TikTok mungkin. Ternyata ada begitu banyak fungsi dari gadget tersebut yang bisa kita gunakan sebenarnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Alkitab adalah buku manual sebenarnya untuk kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab menjadi buku manual dan Alkitab menjadi penting karena Alkitablah yang akan membantu kita memaksimalkan kehidupan kita. Alkitablah yang akan memberikan kepada kita nilai-nilai yang akan membuat kita bisa memaksimalkan kehidupan kita, entah itu talenta yang kita punya, entah itu nilai-nilai yang kita punya, entah itu moral yang kita punya, semua ada di buku panduan yaitu Alkitab sebenarnya. Dan itulah konklusi yang didapatkan oleh murid-murid. Bukankah hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengarkan tentang kitab suci? Inilah yang Lause ingin tekankan kepada kita semua, poin-poin penting ini. Dan yang menjadi paling penting adalah konklusi ini, di mana kita mau belajar kitab suci dengan sungguh-sungguh baca Alkitab, mungkin secara rutin, atau mungkin kita baca renungan, sehingga kita bisa lebih mengerti, kita bisa lebih paham, kita lebih bisa tahu apa sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan. Lause pikir itu saja yang menjadi poin penting dari cerita ini yang Lause ingin bagikan pada hari ini. Lause akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami berharap kiranya Tuhan mau menolong kami Tuhan dalam segala kelemahan kami. Karena kita manusia berdosa Tuhan. Kita tahu sungguh-sungguh kita manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak menginginkan Tuhan. Kita manusia yang lari daripada Tuhan. Tapi syukur kepadamu, Engkaulah yang datang, Engkaulah yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan Engkaulah yang membawa kita kembali kepadamu. Kiranya kami memberi respon dengan terus-menerus mau menyenangkan hati Tuhan. Belajar apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Belajar melalui Alkitab, belajar melalui firman Tuhan. Apa yang menjadi penting, apa yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan dengan talenta-talenta yang kita punya. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Dan kami berharap dari firman ini kami juga bisa melakukan sesuatu, menjadi aplikasi yang ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, Lause akan melanjutkan dengan ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya juga terambil dari ayat ini. Kita tidak perlu mengambil part yang A, kita langsung ambil part yang B saja. Sekali lagi, Lause sendiri selama ini, ketika Lause berusaha untuk menghafalkan sebuah ayat, Lause selalu mengingat, bukan hanya hafal, tapi Lause juga berharap kita mengerti makna dari ayat tersebut. Karena tidak ada gunanya kita hafalkan, tapi kita tidak mengerti maksudnya apa. We remember, but we don't know how to use it. Ya, kita tahu ayatnya apa, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Karena kita tidak mengerti maksud ayatnya apa sih sebenarnya. Ya dihafalkan aja, mungkin karena disuruh, mungkin karena ya tugas sekolah harus menghafal. Tapi maknanya apa? Kita sudah belajar dari tadi. Apa yang menjadi makna penting dari ayat hafalan ini? Lause berharap ketika kita mengucapkannya, ketika kita menghafalkannya, ketika kita berusaha untuk menghafalkannya, kita betul-betul ingat kejadian-kejadiannya, kita juga ingat apa yang menjadi makna penting dari ayat ini. Oke? Lukas 24 ayat 32 dikatakan seperti ini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Sekali lagi ya, dari Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita jaminan yang mulia untuk kita semua. Mari kita masyurkan namanya. Mari kita puji namanya.
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya, tentang Yesusku selamanya. Ya, sampai di sini ibadah kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Alien versi Online. Bye-bye. Sampai jumpa.